Kita yang diberkati pada hari ini, kita masuk ibadah pelita emas yang diberkati Tuhan Yesus. Sebelum kita angkat pujian di hadapan Tuhan, mari kita tundukkan bersama-sama, tundukkan kepala dan berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu di tengah-tengah kami. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu ya Bapa, atas segala dan anugerah yang Engkau limpahkan bagi kami, atas anugerah yang Engkau berikan bagi setiap pribadi kami masing-masing. Kami memohon ampun ya Bapa di surga, ampun, kuduskan, sucikan kami, tahirkan kami oleh kuasa darah-Mu. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kami percaya kuasa tubuh dan darah-Mu termeterai dalam hidup kami, sehingga kami layak masuk dalam hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Tahirkan tempat ini oleh kuasa darah-Mu, dan juga setiap pribadi tahirkan oleh kuasa darah-Mu Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang merongrong kehidupan kami, yang mengganggu pikiran perasaan kami di saat kami duduk diam tenang berdiri memuji nama Tuhan. Bahkan dalam mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami bersama-sama mengusir segala kuasa kegelapan, kuasa setan. Kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Dari awal hingga selesai ibadah ini, kami serahkan di dalam tangan Bapa Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus, Engkau hadir lawan umat-Mu. Dan biarlah para malaikat-Mu ikut mengambil bagian dalam pelayanan ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita sambut dengan pujian salut kemuliaan. Haleluya. Kami merindukan Engkau hadir selalu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Bila ku susuri jalan hidup ini, bila ku susuri jalan hidup ini, hari demi hari ku rasa semakin mencekam. Bencana dahsyat dan kesesakan melanda bumi, hati manusia
Ketika kami merasakan hadirat-Mu, Engkau bertata dalam hidup kami, maka hati kami selalu haus akan Engkau. Maka kami berkata, ku rindu mengasihi Yesus. Kami percaya melalui pujian ini ya Bapa, iman kami bertumbuh, bergairah kembali dalam melayani Tuhan. Lebih-lebih dalam menyongsong, menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Tuhan Yesus menguatkan, meneguhkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Engkau bertata terus dalam pujian penyembahan ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari kita sambut dengan pujian Yesus kekasih jiwaku. Kita serukan namanya, kita tinggikan nama Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari, Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. dengan gendang, Dengan gendang ku puji, dengan kecapian ku bernyanyi, haleluya.
Ketika kita semangat merindukan Tuhan, maka juga Tuhan semangat datang melawan kita. Amin. Kita percaya hadirannya itu selalu luar biasa dalam kehidupan setiap kita. Kita sambut dengan pujian dalam menyambut firman Tuhan. Karena salibmu, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kita berharap bahwa hanya Tuhan saja dalam hidup kita yang sanggup mengatasi segala masalah hidup ini. Kekuatan salib Tuhan membawa kita dalam kemenangan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah
segalanya. Bersama-sama refrain. Karena salibmu ku hibur, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu, karena salibmu, kepadamannya dipersilakan. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup Terpujilah Bapa kami dalam surga. Kami bersyukur pada kesempatan pagi hari ini, bahwasanya hanya karena salib-Mu saja kami mendapatkan kehidupan. Karena salib-Mu Tuhan kami mendapatkan kemenangan. Karena salib-Mu Tuhan kami merasakan mujizat demi mujizat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa kami di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus yang maha baik. Kami pada kesempatan ini Tuhan membawa hidup kami, tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam tangan Tuhan. Puji-pujian yang sudah kami naikkan di hadapan Tuhan, biarlah berkenan memuliakan nama Engkau Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau mengurapi kami, untuk kami bisa memahami, mengerti akan kehendak firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan Engkau pakai untuk menjadi penyalur berkat firman-Mu Tuhan. Berikan lidah kuasa urapan yang dari tempat maha tinggi, sehingga setiap benih firman-Mu menjadi berkat bagi kami. Ajar, latih, didik kami Tuhan, untuk kami semakin mengerti dan memahami akan kehendak Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dari awal pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Salam. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita pada kesempatan pagi hari ini bisa berkumpul bersama-sama semua karena anugerah dan kasih Tuhan. Amin. Karena kasih-Nya kita masih diberikan hidup sampai saat ini. Karena pemeliharaan Tuhan begitu ajaib dalam kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, untuk renungan saat ini mengambil tema Maha Sempurna Pemeliharaan Tuhan. Maha Sempurna Pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita akan bersama-sama untuk membaca kitab suci yang tertulis di dalam
1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Kita akan baca bersama-sama. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. 1, 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Puji Tuhan. Jadi saudara dikasih Tuhan, dalam ayat ini Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat yang ada di Tesalonika, yaitu semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Menguduskan umat-umat Tuhan seluruhnya dikuduskan oleh kuasa darah Yesus Kristus, oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Kita saat-saat ini sedang menanti saat kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua. Dan Rasul Paulus berharap dan mendoakan jemaat yang dilayani, semoga roh, jiwa, dan tubuh itu terpelihara sempurna. Amin. Demikian juga kita saat-saat ini. Kita berupaya bagaimana supaya roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna oleh kasih Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita umat manusia itu terdiri dari 3 elemen, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Atau di dalam Tesalonika tadi dikatakan dari roh, jiwa, dan tubuh. Ada 3 hal ya, yang disebut dengan trikotomi, tubuh, jiwa, dan roh. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, tubuh itu adalah badan kita yang kelihatan, yang bisa dilihat, bisa diraba, disentuh ya. Itu tubuh kita. Itu adalah fisik ya, fisik yang kelihatan. Kemudian jiwa, kalau tubuh itu bahasa Ibraninya basar. Kemudian jiwa, bahasa Ibraninya nefes. Itu jiwa itu memiliki pikiran, angan-angan ya, harapan, dan segala sesuatu ya. Itu yang disebut dengan pikiran atau cipta. Kemudian jiwa itu juga memiliki emosi perasaan ya, perasaan atau rasa, perasaan suka, perasaan sedih, perasaan marah, gelisah, merasakan puas, merasakan ketenangan, dan sebagainya yang berhubungan dengan perasaan atau emosi atau rasa. Kemudian jiwa itu memiliki kehendak ya, kehendak atau kemauan atau cita-cita. Itu disebut karsa ya. Jadi manusia itu memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak atau cipta, rasa, dan karsa. Itu hidup kita. Kalau tubuh kelihatan, kalau jiwa itu tidak kelihatan. Kelihatan kalau sudah menyatakan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, baru kelihatan di dalam tingkah laku. Kemudian roh itu tidak kelihatan.
Siapa yang bisa melihat roh kita masing-masing? Tidak ada yang bisa melihat, tapi kita di dalam hidup ini ada roh yang diberikan oleh Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita hidup di dunia dalam fisik atau tubuh. Nah, roh itu memiliki kemampuan untuk mengenal Allah, dan roh yang ada dalam hidup kita kerinduannya adalah menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentang tubuh, jiwa, dan roh supaya terpelihara sempurna. Jadi tidak hanya tubuh saja yang terpelihara, atau jiwa saja, atau roh saja, tetapi tiga-tiganya terpelihara sempurna. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau tubuh badan kebutuhannya itu apa? Kebutuhannya ya yang bersifat fisik. Untuk menjaga kesehatan tubuh kita perlu makanan, minuman yang sehat, perlu pola hidup yang sehat. Itu kebutuhan badan, kebutuhan tubuh. Nah, kalau sakit, tubuhnya sakit, ya diobati, itu bisa sembuh. Ya. Kalau yang kebutuhan pemeliharaan tubuh itu karena kelihatan, itu lebih mudah. Tetapi ada juga yang mengabaikan atau tidak terlalu memperhatikan kesehatan tubuh. Nah, kesehatan tubuh itu penting. Itu disuplai dengan makanan yang sehat dan pola hidup yang sehat. Kemudian kebutuhan jiwa itu adalah firman Tuhan. Kalau jiwa kita tidak dipenuhi dengan firman Tuhan, tidak terisi firman Tuhan, maka jiwa kita ini tidak sehat, ya. Karena tidak dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Nanti pikiran kita, emosi kita, kehendak kita itu tidak terkontrol dan menjadi salah. Pikirannya salah, perasaannya salah, juga kehendaknya tidak tepat karena tidak dipimpin oleh firman Tuhan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, untuk memelihara kesehatan jiwa kita perlu dekat dengan Tuhan, perlu senantiasa belajar akan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan supaya tubuh jiwa kita itu sehat. Kemudian roh adalah kerinduannya menyembah Tuhan. Jadi mari hidup yang Tuhan berikan kepada kita pergunakan untuk menyembah Tuhan. Kemudian Bapak Ibu dikasih Tuhan, antara tubuh, jiwa, dan roh itu adalah satu kesatuan yang terkait, tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lain selama kita masih hidup. Nah, kalau sudah mati, nah tubuh kita akan ditinggalkan oleh jiwa dan roh. Nah, itu lain lagi kalau sudah dipanggil Tuhan. Tapi kalau kita masih hidup, ya, diberikan hidup, tubuh, jiwa, roh kita adalah satu kesatuan yang saling kait-mengait. Jadi selalu ada dalam hidup kita ketiga hal tersebut, yaitu tubuh, jiwa, dan roh, atau spirit, body, dan soul, ya. Kemudian kalau digambarkan dalam suatu lingkaran, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada lingkaran tiga, lingkaran kecil di tengah, kemudian di luarnya ada lingkaran lagi, di luarnya ada lingkaran lagi. Jadi lingkaran yang di tengah sendiri adalah seumpama adalah itu roh. Roh itu di bagian yang dalam. Kemudian yang di tengah itu adalah jiwa. Kemudian yang di luar sendiri itu adalah tubuh. Jadi tubuh ini di luar, di dalamnya ada jiwa dan roh. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya akan lebih ke jiwa, karena jiwa itu
memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak, dan jiwa itu bisa mempengaruhi tubuh dan juga bisa mempengaruhi roh. Jadi roh menyembah Tuhan itu jiwa juga harus menggerakkan. Tubuh bergerak ke sana kemari, ya, itu juga jiwa yang mengendalikan. Di saudara yang dikasih Tuhan, sangat perlu jiwa kita ini senantiasa terkontrol, terpelihara oleh kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jiwa kita perlu sehat. Amin. Sebab kalau jiwa tidak sehat, ya, itu dikatakan ada gangguan jiwa, atau kalau yang lebih parah itu, ya, itu gangguan jiwa yang berat, karena tidak boleh dikatakan orang itu tidak boleh dikatakan gila, ya. Itu ada gangguan. Nah, gangguan itu ada yang tarafnya ringan, agak berat, ada yang berat, ada yang berat sekali. Kita mungkin pernah untuk merasakan gangguan, ya, di dalam jiwa kita, di mana kita tidak merasakan tenang, kita gelisah yang sangat berat, kita takut, ketakutan. Itu ada sedikit gangguan dalam jiwa kita. Saudaraku dikasih Tuhan, ciri-ciri jiwa yang sehat, ya, ciri-ciri jiwa yang sehat itu kondisi batinnya itu damai sejahtera. Kalau kita merasakan damai sejahtera, berarti jiwa kita sehat. Kemudian menyadari akan potensi diri sendiri, kemampuan yang ada dalam diri sendiri, keberadaan diri sendiri, kita sadar. Nah, itu sehat. Kemudian jiwa yang sehat itu ditandai juga dengan dapat menanggulangi tekanan hidup. Jadi kalau ada pencobaan, ada tekanan hidup, ada kesusahan, kita bisa tetap stabil perasaannya. Kita tetap bisa tenang, kita tetap bisa mengatasi dengan baik, ya. Kemudian jiwa yang sehat itu mampu memberi kontribusi terhadap lingkungan. Kalau jiwa kita sehat, kita bisa menjadi berkat untuk lingkungan kita, untuk keluarga kita, untuk sanak famili maupun tetangga dan lingkungan kita. Itu ciri-ciri jiwa yang sehat. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dan tubuh, jiwa, dan roh perlu diperhatikan untuk semuanya ketiganya ini terpelihara. Kita akan membaca di dalam Lukas pasal 12. Lukas pasal 12 ayat 13, ya, tentang orang kaya yang bodoh. Kita akan lihat kehidupan orang kaya tersebut, bagaimana kehidupannya, apakah dia tepat untuk memelihara kesehatan tubuh jiwa rohnya atau tidak, ya. Mari dibaca ayat 13 sampai 21. Begini bunyi firman Tuhan. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya,
Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Puji Tuhan, ini kisah tentang orang kaya yang bodoh. Dia kaya, hartanya berlimpah-limpah, setiap hari, setiap bulan, hartanya bertambah banyak, sampai lumbungnya itu tidak muat, diceritakan di situ. Kemudian dia merombak lumbungnya, dibuat lebih besar, dan semua hartanya, gandumnya, hasil panennya, semua barang-barang berharga disimpan di lumbung yang besar itu. Kemudian dia berkata kepada jiwanya, tadi dikatakan ia merombak lumbung-lumbungnya. Kemudian ayat 19, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku. Orang kaya itu mengatakan, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, dan minumlah, dan bersenang-senanglah. Dia mempunyai harta banyak, bahan makanan yang banyak. Tadi sudah saya sampaikan bahwa makanan itu adalah untuk keperluan tubuh badan, ya. Nah, tapi orang kaya ini karena bodoh, makanan itu yang berupa makanan lahiriah, gandum itu suruh makan jiwanya. Hei jiwaku, sekarang ada padamu banyak makanan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, makanan jiwa itu bukan nasi, bukan gandum, bukan roti, bukan daging, tetapi makanan jiwa itu adalah firman Tuhan. Nah, orang kaya ini hanya terpaku kepada hal yang jasmani, menimbun kekayaan secara materi banyak, tetapi jiwanya itu miskin, jiwanya itu tidak sehat, tidak terpelihara. Anggapannya dengan banyak harta dia akan selalu bersenang-senang. Tapi di ayat yang ke-20, bahwa manusia darah daging itu terbatas. Ada saatnya meninggal, dipanggil. Kalau sudah demikian, tubuh itu mati, jiwa rohnya itu meninggalkan tubuh. Nah, jadi saudara yang dikasih Tuhan, ini dikatakan, hai engkau orang bodoh, ayat 20, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, akan mati, ya. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Orang kaya yang bodoh itu tidak bisa menikmati hartanya karena mati, dipanggil. Orang dipanggil Tuhan itu bisa sewaktu-waktu, dan kita semua tidak bisa memprediksi, mengira-ngira, oh ini meninggalnya tahun ini, oh aku nanti meninggalnya tahun sekian. Tidak bisa, karena itu adalah dalam kedaulatan Tuhan. Penting untuk kita mempersiapkan jiwa dan roh kita saat kita dipanggil, kita bersama-sama dengan Bapa di surga, di pangkuan Abraham, bersama para nabi dan para rasul. Tapi orang bodoh ini tidak memiliki persiapan,
tidak memiliki persiapan untuk masuk dalam kehidupan yang kekal. Jadi dia mati dalam kebinasaan. Jiwanya tidak siap, rohnya tidak siap, karena dia hanya mementingkan materi atau kekayaan. Demikian jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Kejadiannya seperti itu, tidak mendapatkan keselamatan jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Amin. Kita perlu kaya di hadapan Allah. Sekalipun harta yang kita miliki tidak banyak, ya, misalnya cukup saja, kita bersyukur. Kemudian kita perlu untuk jiwa roh kita dipersiapkan, untuk kita menjadi kaya di hadapan Allah. Jiwa kita beri makan kebenaran firman Tuhan dengan datang kepada Tuhan, dengan beribadah, dengan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Maka jiwa kita, jiwa yang selalu diberi makanan rohani, dan itu akan menyehatkan jiwa kita. Dan dengan kesehatan yang dimiliki oleh jiwa, kita bisa selalu bersama-sama dengan roh-roh kita untuk menyembah Tuhan. Dengan jiwa yang sehat, ya, tubuh kita juga sehat. Amin. Amin. Karena banyak orang itu mengeluh, ya, mengeluh sakit pusing, sakit perut, ya, sakit apalagi lemas dan sebagainya. Itu ke dokter. Nah, ke dokter itu ternyata diperiksa tidak ada sakitnya. Kamu itu tidak sakit. Nah, badannya tidak sakit kok terasa sakit. Berarti apanya yang sakit? Ya, mungkin jiwanya, ya. Jiwanya yang sakit, pikirannya yang terlalu pusing atau terlalu memikirkan hal-hal yang negatif, atau dia merasa takut, gentar, pikirannya kacau dan sebagainya, itu mempengaruhi tubuh. Jadi di dalam jiwa yang sehat itu terdapat tubuh yang sehat pula. Demikian juga roh kita juga sehat. Kita akan lanjutkan Lukas pasal yang ke-16. Ayat 19 sampai 31. Ini juga tentang orang kaya. Tapi ini orang kaya dan Lazarus yang miskin. Mari dibaca. Begini bunyi firman Tuhan. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang.
Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Saudara dikasih Tuhan, ini kisah tentang orang kaya dan Lazarus. Orang kaya itu orang yang banyak hartanya, di situ diceritakan. Kemudian Lazarus itu sangat miskin. Lazarus itu ada di depan rumahnya, ya. Orang kaya itu, tetapi tidak diberi. Dia merasa hartanya itu untuk dirinya sendiri, kemudian malah anjingnya itu yang menjilat boroknya. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan, orang kaya itu tidak takut akan Tuhan. Dia hanya mementingkan kebutuhan tubuhnya dan tidak peduli terhadap orang lain. Dia selalu bersenang-senang, makan enak, berpakaian mewah, dan dia senantiasa selalu bisa menghibur dirinya dengan berbagai hal yang menyenangkan. Tetapi orang miskin itu untuk makan saja susah, harus meminta-minta kemurahan orang, dan dia sakit, itu yang namanya Lazarus. Tetapi satu hal, kita perhatikan bahwa Lazarus itu setelah mati, ya, itu dibawa malaikat ke pangkuan Abraham. Di sana mendapatkan kesukaan, sukacita bersama Abraham dan nabi-nabi serta rasul-rasul yang lain. Itu karena apa? Karena Lazarus meskipun tidak bergelimang harta, Lazarus hidup takut akan Tuhan. Lazarus hidup benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dia belajar untuk senantiasa menyembah, memuliakan Tuhan dengan segala keterbatasannya. Tapi orang kaya itu selalu bersukaria, bersenang-senang, dan tidak memikirkan kehidupan jiwanya, dan kehidupan rohnya tidak dipikirkan, sehingga hanya lahirnya saja. Nah, saatnya dia mati, dia itu dikubur, tidak ada kehidupan. Kemudian jiwa rohnya itu dibawa ke yang namanya Hades, tempat penghukuman. Kalau Lazarus itu dibawa ke Firdaus, ya, tempat kesukaan. Di sana bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan orang-orang yang takut akan Tuhan yang telah dipanggil. Diceritakan bahwa Lazarus hidup penuh sukacita, tetapi orang kaya itu hidup menderita, selalu dalam penghukuman, sehingga merasa kehausan. Kemudian tadi Lazarus disuruh mencelupkan jarinya ke air, kemudian dimasukkan ke mulutnya. Tetapi apa? Antara Firdaus dan Hades itu tidak ada jurang yang tidak bisa diseberangi, sehingga tidak bisa saling berkunjung, tidak bisa saling mendatangi. Saudara yang dikasih Tuhan, ini menjadi suatu pelajaran kepada kita, untuk kita semuanya, supaya kita ini benar-benar memperhatikan keselamatan kita, baik tubuh kita selama ada dalam dunia ini kita jaga kesehatan, kemudian jiwa kita selalu melekat erat dengan Tuhan, roh kita selalu menyembah Tuhan, sehingga saatnya kita pulang ke hadapan Bapa, kita tidak masuk Hades, tetapi kita
masuk ke dalam Firdaus seperti Lazarus ada di pangkuan Abraham. Sangat bersuka cita sekali. Di saudaraku yang dikasih Tuhan, mari untuk waktu-waktu yang masih ada, yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita akan pergunakan sebaik-baiknya, supaya di dalam dunia ini, selama kita masih hidup dalam darah daging kita terpelihara, kemudian saatnya kita kembali kepada Tuhan, jiwa roh kita terpelihara, ada disediakan rumah oleh Bapa di surga. Puji Tuhan. Lanjutkan, kita akan membaca dalam Mazmur 42. Apa yang harus kita lakukan untuk jiwa kita bisa terpelihara, sehingga tubuh dan roh kita juga terpelihara. Mazmur pasal 42 ayat yang 1 sampai ke 11. Kita baca ayat 1 dan 2 terlebih dahulu. Begini bunyi firman Tuhan. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Ya, puji Tuhan. Jadi kita perlu merasakan haus, ya. Haus itu perasaan ingin minum, ya. Dan rasa haus itu bisa menjadi tidak haus lagi kalau kita minum air, sehingga kita menjadi segar. Dikatakan bahwa seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Ada pernah melihat rusa, ya, rusa di kebun binatang. Mereka itu sedang bermain-main, bergerombol di tempat yang kering. Tapi ketika sudah siang hari, rusa itu merasa haus. Kemudian mereka berlari ke air, karena di situ ada kubangan air. Mereka berlari ke air, kemudian minum sampai puas. Nah, setelah puas baru beranjak lagi untuk beristirahat kembali. Jadi jiwa kita juga supaya rindu kepada Tuhan, ya, seperti rusa yang rindu minum air. Seperti rusa yang merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Kita hendaknya selalu merindukan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita menyembah Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita akan merasakan jiwa kita ini disegarkan, jiwa kita ini dipuaskan oleh Tuhan. Ayat 2, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Sampai bertanya, bilakah aku datang melihat Allah? Kerinduannya begitu mendalam, itu yang dialami oleh Raja Daud. Raja Daud seorang yang takut akan Tuhan. Dia selalu rindu kepada Allah, kepada Tuhan. Bahkan sejak muda, sejak remaja, ketika dipercayakan 2-3 ekor domba oleh ayahnya digembalakan, Daud di padang pengembalaan itu selalu memuji Tuhan dengan seruling, dengan kecapinya. Dia selalu rindu, bahkan sampai akhir hayatnya Raja Daud selalu merindukan Tuhan. Mari dilanjutkan ayat 3. Ayat yang 3. Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, di ayat yang keempat ini
sementara jiwaku gundah gulana. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sering kita mengatakan ya gundah gulana. Gundah gulana itu sebenarnya apa? Perasaan apa? Itu di dalam jiwa ya. Dalam jiwa gundah gulana itu perasaan yang sangat sedih. Hatinya sangat sedih sampai bahasa Jawanya itu ora karu-karuan ya rasanya. Sedih banget. Nah, Daud ini saat jiwanya gundah gulana itu berjuang bagaimana maju di dalam kepadatan manusia, di tengah-tengah kepadatan manusia dia maju mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Artinya saudara yang dikasih Tuhan, pada saat ada pencobaan, ada kesedihan, ada kesusahan, justru semakin mendekat kepada Tuhan. Di antara hiruk pikuk orang, ya, orang itu banyak sekali yang bermasalah, tetapi kita, ya, orang yang percaya kepada Tuhan, kita belajar dari Daud. Daud menerobos kepadatan manusia, datang kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Amin. Jadi saat gundah gulana, datang lebih dekat, dekat kepada Tuhan dengan pujian, dengan syukur. Jadi tidak datang kepada Tuhan terus ngomel gitu. Tuhan kok begini begitu, kok aku mengalami kesedihan, mengalami pencobaan dan sebagainya. Tidak seperti itu Daud. Dia itu dikejar-kejar musuh, dikejar-kejar Raja Saul, mau dibunuh. Tapi Daud selalu mencari Tuhan. Amin. Selalu bagaimana caranya untuk bisa menghadap hadirat Tuhan dengan syukur, dengan sorak-sorai, dengan puji-pujian. Kemudian ayat 5, mari. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ya. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Jadi kalau tertekan jiwanya, merasakan gelisah, segera diatasi. Dengan apa? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur, ya. Berharap, bersyukur lagi kepadanya, sebab penolongku adalah Allahku. Amin. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, jangan biarkan jiwa kita tertekan. Kita bebaskan jiwa kita dari rasa tertekan. Amin. Kita bersyukur dan berharap kepada Tuhan. Dilanjutkan ayat yang ke-6. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu, segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari dan pada malam hari, ya, aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Puji Tuhan. Ini dikatakan yang mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, kemudian berharaplah kepada Allah. Itu dalam satu perikop ini diulang beberapa kali. Jadi itu suatu hal yang penting, ya, supaya jangan kita membiarkan jiwa kita tertekan dan hidup dalam kesedihan, ya. Berharaplah kepada Allah, sebab aku
bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Puji Tuhan. Jadi harapan kita adalah Allah. Maka kalau kita berharap kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, dan kalau kita memiliki suatu pergumulan, pokok-pokok doa kita bawa di hadapan Tuhan, maka Tuhanlah yang akan menjadi penolong kita. Amin. Akan menjadi penolong kita, tidak ada yang lain. Kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan menjadi penolong kita, menjadi harapan kita, maka kita tidak tertekan, kita terbebas dari namanya tekanan jiwa, dan jiwa kita itu sehat. Tetapi kalau jiwa yang selalu tertekan, gelisah dan gundah gulana dan tidak teratasi, itu jiwanya tidak sehat. Jadi jiwa kita perlu untuk sehat ya. Dengan apa? Dengan melangkah ke rumah Allah dan berharap kepada Tuhan dengan nyanyian syukur, dengan puji-pujian, dengan sorak-sorai. Karena saudara yang dikasih Tuhan, di dalam Tuhan ada harapan. Amin. Di dalam Tuhan ada jalan keluar di setiap masalah kita. Dialah sumber pertolongan kita. Kita lanjutkan baca Mazmur 126 ayat 1 sampai yang ke-6. Begini bunyi firman Tuhan, pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Puji nama Tuhan. Saat kita menaruh harapannya kepada Tuhan, maka Tuhan sanggup memulihkan kita semuanya. Amin. Sanggup memberkati kita, sanggup membuat kita ini bersukacita dan bersorak-sorai. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, itu pengharapan kita di hadapan Tuhan. Jadi manakala kita tertekan jiwanya, manakala kita sedang dalam pencobaan atau kesusahan, jiwa kita jangan tertekan, kita bebaskan, kita dengan datang kepada Tuhan, maka Tuhan itu akan memberikan kelegaan kepada kita, akan memulihkan keadaan kita. Amin. Hari depan ya, hari-hari yang akan datang kita tidak tahu ya apa yang akan terjadi, tapi kalau kita berharap kepada Tuhan, kita mempunyai keyakinan kalau Tuhan bersama-sama dengan kita, maka segala kebaikan dan kemurahan Tuhan akan menjadi bagian dari kita. Dengan belajar dari pengalaman waktu-waktu yang lalu, kita juga ya berharap kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan pertolongan, memberikan pembelaan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita akan menabur ya, menabur, melakukan segala kebaikan, melakukan firman Tuhan, melakukan pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya, maka Tuhan itu akan memulihkan kita. Bagaimana Tuhan memulihkan kita? Kita akan membaca satu ayat lagi. Ketika Tuhan memulihkan kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan itu menjadi gembala kita untuk selama-lamanya, menjadi gembala yang baik. Mazmur pasal 23. Kita akan baca Mazmur 23 ya. Ayat 1 sampai yang ke-6. Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji nama Tuhan. Tuhan menjadi gembala kita. Tuhan yang akan senantiasa menyertai kita, akan memelihara kita, mencukupi kebutuhan kita, dan segala hal yang kita gumulkan, Tuhan harapan kita. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur ke hadapan Tuhan karena segala kebaikannya. Bahkan saudaraku yang dikasih Tuhan, ayat 6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, akan mengikuti kita seumur hidup kita. Kalau kita senantiasa berharap kepada Tuhan, jiwa kita, tubuh kita, roh kita, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dikatakan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Baiklah, kita senantiasa sepanjang waktu umur hidup kita, kita merindukan Tuhan. Kita senantiasa ada dalam naungan hadirat-Nya. Puji nama Tuhan. Dalam firman Tuhan saat ini menjadi berkat untuk kita semuanya. Kita akan renungkan firman-Nya. Kita angkat pujian, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup.
senantiasa memelihara tubuh jiwa roh kami untuk Engkau tuntun langkah kami berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih buat firman-Mu saat ini ya Tuhan. Engkau menyediakan tempat di surga bagi jiwa-jiwa yang percaya akan pengorbanan-Mu di Bukit Golgota. Di saat waktunya jiwa dan roh kami meninggalkan tubuh ini yang dari debu tanah kembali pada tanah, roh yang dari Allah kembali kepada Allah, ditahirkan oleh kuasa darah Yesus Kristus, dihidupkan oleh kuasa kebangkitan-Mu ya Tuhan. Saat ini kami percaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami dalam hidup kami. Roh Kudus memelihara kami, menuntun kami di setiap langkah hidup kami. Roh Kudus mendidik, melatih kami untuk menghadapi hidup ini. Hari esok, lusa, kami bersama-sama dengan Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kuasa pengorbanan di Bukit Golgota, oleh kuasa kematian dan kebangkitan, Bapa surgawi, Engkau memberkati perjamuan suci ini untuk kami memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan, untuk kami memperingati Engkau mencurahkan Roh Kudus bagi orang-orang yang percaya kepada-Mu. Roh Kudus yang menjadi jaminan bagi kami yang percaya. Terima kasih Bapa, sampai kami peroleh semuanya yang Kau janjikan bagi kami. Berkati perjamuan kudus ini menjadi berkat kekuatan baru, dan seiring kami makan tubuh Tuhan, minum darah Tuhan, kami menerima hidup yang kekal. Kami menerima kuasa kebangkitan-Mu. Kami menerima penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Berkati imam yang akan melayani, rapihkan kuasa-Mu, yang melayani berkat bagi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga, atas pengorbanan-Mu di Bukit Golgota, atas kuasa kematian dan kebangkitan-Mu saat ini. Kami peringati atas anugerah yang tiada taranya, ialah mengalir menyatu dalam tubuh, jiwa dan roh kami, sehingga memelihara tubuh, jiwa dan roh kami secara sempurna. Kelak kami masuk dalam kemuliaan yang kekal bersama-sama Engkau. Terima kasih Bapa. Kami serahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan perjamuan kudus ini sekarang ini, maupun anak-anak-Mu yang mengikuti mulai tayang YouTube yang mereka mengadakan perjamuan suci. Lambatan Tuhan terjadi atas mereka, berkat-berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka, seperti Engkau memberkati kami yang di sini. Terima kasih Bapa dalam surga. Kita dengarkan firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Kita akan makan dengan penuh keyakinan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di dalam surga atas kasih, rahmat dan anugerah-Mu. Kita dengar
mendengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Seiring saudara minum darah Tuhan ini, yakinlah dosa-dosa kita telah diampuni dan kita mendapatkan hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maha suci Engkau ya Tuhan, maha sempurna pengorbananmu di Bukit Golgota, maha dahsyat kuasa kebangkitanmu turun menyertai setiap pribadi lepas pribadi anak-anakmu dalam penyertaan dan bimbinganmu. Jiwa kami dipuaskan, tubuh jiwa roh kami dipuaskan, bahwa kami senantiasa berada di dalam hadirat Tuhan. Curahkan berkat-berkat rohani maupun jasmani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang membutuhkan pertolongan Kau tolong saat ini. Yang membutuhkan lawatan Kau lawat saat ini. Engkau memberkati segala yang diusahakan anak-anakmu, pekerjaan tangan mereka, Tuhan membuatnya berhasil. Curahkan berkat-berkat-Mu, kemuliaan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan saat ini seluruh persembahan-persembahan kami di hadapan Tuhan, baik 1/10, buah sulung, persembahan ucapan syukur, persembahan tatangan, persembahan sukarela, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan kepadamu untuk kami belajar menabung di hadapan Tuhan, melakukan firman Tuhan, sehingga kami kaya di hadapan-Mu dengan melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Seperti yang Tuhan janjikan, Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat sampai berkelimpahan, berkat rohani maupun jasmani. Engkau limpahkan dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam perbendaharaan anak-anak-Mu. Limpahkan berkat-berkat-Mu, tercurah berkat rohani, tercurah berkat jasmani, tercurah berkat kesehatan, kekuatan. Segala bentuk belalang pelahat Tuhan hardik, Tuhan singkirkan dengan kuasa-Mu. Anak-anak dianugerahi kemenangan, kesuksesan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ciptakan rajut aling perlindungan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Para malaikat-Mu berkemah menjaga, melindungi anak-anak-Mu di setiap langkah hidup mereka, baik mereka anak-anak yang mengejar ilmu dari TK, SD, SMP, SMA, yang di perguruan tinggi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buat mereka sukses, buat mereka berkecukupan semua dana-dana, dan Engkau memberkati segala usaha kehidupan orang tuanya. Bapa di dalam surga, terima kasih anak-anak-Mu yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan buka jalan, terlimpah dengan berkat-berkat kekayaan surgawi. Engkau yang kaya rela menjadi miskin supaya kaya miskin menjadi kaya. Pertama, janji-janji Tuhan, kaya rohani maupun jasmani, yang Kau janjikan kami terima saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa dalam surga, kami serahkan bangsa dan negara Indonesia. Bangsa dan negara Indonesia, Tuhan
Tuhan memberkati. Berkati pejabat-pejabat pemerintahan pusat sampai di daerah-daerah. Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya Bapak Makro Amin diberkati, disertai dengan kuasa Tuhan. Berkati seluruh jajaran keamanan Polri, TNI, demikian juga untuk tenaga kesehatan, disertai dengan kuasa di tempat yang maha tinggi. Tuhan berkati mereka, berkati para hamba-Mu, berkati Indonesia. Indonesia menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Indonesia menjadi berkat untuk bangsa-bangsa, baik rohani maupun jasmani. Indonesia diberkati. Terima kasih Bapa dalam surga. Segala kemuliaan pujian bagi Tuhan Yesus Kristus. Lagi seluruh anak-anak-Mu yang mengikuti rangkaian ibadah ini melalui tayang YouTube, diberkati mereka, dilawat mereka, jangkau mereka, baik yang berada di Indonesia maupun di berbagai benua. Tuhan lawat mereka, Tuhan berkati mereka. Nyatakan kuasa dan kemuliaan dalam kehidupan anak-anak-Mu, baik yang di Asia, Afrika, yang di Amerika, Australia. Tuhan berkati mereka yang di Eropa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Niangas sampai Pulau Rote, Tuhan lawat, Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seluruh masyarakat Purworejo, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, diberkati Tuhan. Nama Tuhan diagungkan, dipermuliakan. Bapa surgawi, terima kasih. Kalau puji, hormat, syukur bagi Engkau. Berkati dan pakai hamba-Mu yang telah Engkau rapi menyampaikan firman-Mu. Senantiasa Engkau pakai dengan kuasa Roh-Mu. Berkati keluarganya, berkati putra putri cucu menantunya, berkati seluruh keluarga dengan kasih dan rahmat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara, diriku, kekasih-kekasih Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, dilimpahkan dalam kehidupan kita. Immanuel, Allah beserta kita, sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali dalam kekuatan urapan Roh Kudus-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba terima berkat-berkat ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.